Selamat bertemu kembali sobat sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, tetap bersyukur, tetap semangat meskipun dalam situasi yang sulit sekarang ini. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema orang yang berbahagia. Berbahagia menurut sebagian orang jika harta sudah tercukupi, materi tercukupi, lalu memiliki status sosial yang baik, memiliki kesehatan yang prima. Namun jika kita menilik menurut firman Tuhan, maka ukuran bahagia yang dimiliki oleh firman Tuhan berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sejenak membaca bagian firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita kembali tentang orang yang berbahagia. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, sobat sekalian, kriteria orang berbahagia menurut kitab Mazmur ini, yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu, dia tahu kebenaran, dia tahu apa itu perintah Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Bisa dikatakan, orang fasik tersebut hanya pintar untuk menyampaikan, pintar untuk berteori, tetapi tidak berusaha untuk melakukannya. Makanya, pemazmur berkata, janganlah berjalan menurut nasihat orang fasik. Mintalah nasihat kepada orang yang memang dia mengatakan A, lalu dia melakukan A. Yang kedua, kriteria orang yang berbahagia tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berbahagia itu, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dengan kata lain, dia tidak lagi melakukan dosa, tidak hidup lagi dalam dosa. Kita tahu bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Tidak melakukan hukum-hukum Allah, menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Kalau kita bicara tentang pencemooh, maka kita bisa menangkap, memahami pencemooh itu bisa diartikan orang yang suka menjelekkan orang lain. Sudah jelek, dijelekkan. Nah, pencemooh itu dia tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Pencemooh itu suka mengucapkan sesuatu tentang orang lain tidak berdasarkan fakta. Pekerjaannya mencemooh. Istilah yang sekarang kita pakai adalah ngerumpi. Ngerumpi, tapi arahnya itu tujuannya supaya seseorang itu jelek, menjelekkan seseorang. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, orang yang berbahagia itu adalah yang kesukaannya Taurat Tuhan, suka terhadap Taurat Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, orang Israel atau umat Tuhan pada saat itu dikatakan mereka harus hidup berdasarkan hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Nah, suka terhadap Taurat Tuhan itulah yang menjadi pedoman panduan dalam kehidupannya. Kalau kita di zaman sekarang ini dikatakan suka terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah yang disebut Taurat di Perjanjian Lama. Lalu kita memaknainya di zaman sekarang ini firman Tuhan. Semua orang percaya pasti mengakui bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, suka terhadap Taurat Tuhan. Bagaimana supaya kita suka terhadap Taurat Tuhan? Kita harus melatih diri. Melatih diri dengan cara membacanya. Setiap hari belajar untuk membaca firman Tuhan. Sobatku sekalian, yang kelima, kriteria orang yang berbahagia itu adalah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tentu kita tidak sekedar merenungkan hanya itu pekerjaan kita. Kita tetap bekerja, tapi dalam hati, dalam pikiran kita selalu ada firman Tuhan itu. Selalu ada Taurat Tuhan itu. Itulah yang dikatakan orang yang berbahagia. Sehingga akan ada dampaknya Bapak Ibu, Sobat. Jika kita melakukan 5 hal yang tadi, pemazmur menyatakan bahwa ada hasil, ada dampak dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, coba perhatikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia pasti subur. Tidak kekeringan. Karena ada sumber mata air yang selalu dekat dengan pohon tersebut, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika sebuah pohon ditanam di tepi aliran air, maka ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak kekeringan, tidak layu.
tapi akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin bahagia dalam hidup ini. Tapi ukuran bahagia itu jangan disamakan dengan ukuran bahagia yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada banyak hal. Jika dunia berkata bahagia itu jika materi tercukupi, uang banyak, deposito banyak, harta melimpah, sehat walafiat, punya macam-macam, punya investasi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kebahagiaan itu tidak diukur oleh apa yang terlihat, tidak diukur oleh materi, namun kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sobatku sekalian, mari kita belajar jika ingin berbahagia, maka lakukanlah firman Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, memiliki kesukaan akan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hidup kita akan berbuah. Kita akan memetik hasilnya. Ada hasil ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasrah, kita serahkan hidup kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sobat sekalian. Jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin.